tentang keterbatasan hak selama masa COVID-19, di mana tugas ini yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Bapak Zulkifli SHMH. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pertama, definisi dari COVID-19. Yang kedua, respon dari masyarakat mengenai PSBB. Yang ketiga, dampak dari pengaruh COVID-19 yang dialami masyarakat, terlebih dari menengah sampai ke bawah. Dan yang keempat, mengenai kebijakan pemerintah tentang bantuan COVID. Yang kelima, kami akan mengulas tentang dasar hukum hal tersebut. COVID-19 virus yang sangat membahayakan pada saat ini, dan pemerintah sudah mengajukan suatu protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya itu cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Kalau dapat keluar rumah itu memakai masker. Dan semoga dengan mengikuti protokol kita terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Sangat meresahkan ya, banyak mengurangi aktivitas kita, misalnya bagaimana kita biasanya berinteraksi dalam bekerja, menunaikan agama, bagaimana kita berkumpul bersama organisasi, itu sangat kurang ya, karena terbatasi gitu adanya COVID ini. Belum lagi kita harus penambahan pakai misalnya masker, harus cuci tangan, jadi sangat berpengaruh lah, kalau kita bisa simpulkan sangat berpengaruh gitu tentang kebebasan kita untuk berkumpul dengan orang luar, kurang lebih seperti itu sih. Saya lihat sih PSBB ini setiap daerah berbeda ya, baik itu respon dan fungsi ataupun dampaknya seperti itu. Kalau di Batam saya pikir ini sangat perlu, karena mungkin yang kita dengarkan di berita bahkan dampak daripada COVID ini di Batam begitu luar biasa, artinya kita sampai disebut kota zona merah. Jadi saya pikir itu perlu untuk meminimalis lah, setidaknya kalau bisa sampai menghilangkan untuk penyebaran virus ini. Jadi saya pribadi untuk di kota Batam setuju supaya virus ini tidak merebak kemana-mana seperti itu. Pastinya dampak ekonomi ya, dampak ekonomi. Terus kita sebagai manusia, aktivitas kita pasti terganggu. Jadi intinya kita pada pandai aja untuk saat pandemi ini, pola hidup hemat, dan ini jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Okay. Dampaknya itu terasa kali lah. Salah satunya kayak di perusahaan, istilahnya kayak kami orang yang kerja di perusahaan lah ya kan, di lockdown kan itu istilahnya kan harus dirumahkan gitu kan, walaupun bisa dibilang tetap harusnya gaji itu kan berdampaknya itu kayak mana ya, yang biasanya pendapatan kita sekian jadi sekian gitu. Terus yang biasanya juga kita kayak sekarang kan ke pasar, jangankan hanya ke PT, ke pasar juga kita maksudnya ada time-time tertentu untuk di sana. Terus yang biasa kita beraktivitas ya kan, yang bersosialitas kemana-mana dibatasin gitu. Kalau perekonomian jelas berdampak, karena kan kalau kita nggak bekerja, dari mana kita dapat penghasilan kan, kayak gitu kan. Yang paling berdampak itu ya perekonomian lah salah satunya. Sangat banyak dampaknya, tapi yang paling berkesan itu tentunya perekonomian lah. Misalnya tadinya saya bisa di luar pekerjaan biasa, saya bisa cari tambahan gitu, tapi dengan adanya COVID ini tentunya kan akan terhambat, kurang lebih seperti itu. Sangat terpengaruh lah untuk bagian usaha ya, bagian dari segi pangan, ekonomi ya juga. Kalau kami pedagang kayaknya tidak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya. Sangat berpengaruh sekali ya, apalagi di bidang perekonomian seperti kami ini ibu rumah tangga gitu, yang hanya mengandalkan gaji suami gitu.
tergantung juga dibilang efektif atau tidak. Ini ekonomi masyarakat ini kan berbeda-beda. Tapi satu hal sih yang jelas itu bantuan sekecil apapun itu pasti dampaknya luar biasa, khususnya untuk mereka mungkin yang ekonomi lemah, itu sangat besar manfaatnya. Hanya mungkin penyalurannya ya ini mungkin yang perlu harus dibenahi seperti itu, karena kita dengar mungkin di beberapa kelurahan atau di wilayah-wilayah yang lainnya pada saat pembagian bantuan ini saya lihat banyak keributan sana sini juga. Tapi ada kompleks tertentu juga atau di daerah-daerah ataupun di perumahan atau di lokasi mana berjalan lancar, tapi tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang ribut masalah penyaluran bantuan ini. Yang jelas itu memang berdampak positif lah untuk khusus orang-orang menengah ke bawah ya, seperti itu. Yang saya alami sendiri tergantung, ada dua hal. Yang pertama, kalau untuk misalnya bantuan sembako, saya pikir untuk orang yang butuh seperti saya misalnya sangat terbantu gitu, karena 3 bulan belakangan ini saya dapat bantuan sembako, bantuan COVID dari pemerintah gitu. Tapi kalau ditanya efektif, tentu bantuan itu bukan kurang efektif juga gitu, karena nyata-nyatanya meskipun kita dapat sembako dengan jumlah yang tidak begitu banyak, tetapi pemasukan kita, perekonomian kita berkurang, ya tentu saja tidak akan seperti biasanya. Yang kesimpulannya menurut saya sih alangkah jauh lebih bagus kalau misalnya COVID ini segera selesai. Itu sih. Mungkin sembako sebenarnya kalau dari perorangan pribadi saya, karena saya dapat, ya aku bilang efektif. Cuman karena kita juga kayak ini kan perumahan, ya kan. Sebagian kan ada yang bilang tidak dapat. Itu pun tidak dapat itu kan disebabkan karena apa? Mungkin tidak ngasih syarat-syaratnya atau segala macam. Terkadang kan kayak zaman sekarang lah, bisa dibilang kayak jangan dulu kerja, ibadah aja online kan gitu kan. Kayak sekarang kita nggak bisa bertemu secara langsung, dan kalau dibilang RT itu kan nggak maksimal juga tuh ngasih tahu satu persatu masyarakatnya, ini pembagian ini persyaratan ini seperti itu kan. Jadi kalau kami pribadi karena kami dapat terus, ya buat aku efektif. Tapi untuk sebagian masyarakat kalau ditanya satu persatu, ada yang nggak dapat, kenapa? Karena mungkin mengasih sembako itu kan ada syaratnya kan. Dalam arti identitas kita, ya kan, bukan sembarangan aja mana kasih, nggak gitu. Jangan-jangan ada yang satu keluarga berdua, ada yang bohong atau seperti apa gitu kan. Kalau kami pribadi, aku ditanya pribadi, karena aku sudah 3 kali dapat, aku bilang efektif pribadiku. Tapi kalau keseluruhannya ditanyakan karena ada yang dapat, tidak efektif. Tapi kalau ditanya sekarang kalian datang ke saya pribadi, kalau aku memang dapat terus gitu pribadi, dapat efektif. Kalau menurut saya sih efektif. Sudah sebagi di perumahan ini lumayan dah terbantu. Efektif. Bantu sih kalau masalah ini bantuannya gitu. Pak semua dari desa Bunadem, kami dari Piket Penjagaan Polsek Brangsong mengimbau kepada Bapak semua, apabila sudah cukup keperluannya di warung, nongkrong, segera bisa meninggalkan tempat, jangan berkerumun, karena untuk menghindari penyebaran COVID-19 virus corona yang sama-sama kita hadapi bersama. Dan kami sarankan nanti setelah sampai rumah, jangan lupa yang pertama dilakukan cuci tangan yang bersih pakai sabun untuk membunuh kuman-kuman. Demikian Bapak, semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima. Monggo Bapak yang sudah berkepentingan silakan